Halo guys, Anda jangan resah ini. Ini tekanan 30, berarti ini 28-27. Ini sebabnya kapiler ini kurang panjang dan lubangnya besar. Jadi ini saya tambahin 90 cm, ini termasuk kurang panjang. Oke, jadi nyeplos bahasanya, antara tekanan ini tidak imbang. Tapi intinya di dalam bagus. Saya akan uji ampere karena penasaran ini tekanannya tinggi. Ini karena faktor kapiler. Ini ampere ini 1 ini. Sedangkan ini harus 0,7. Sebab apa? Ini 1. Ini karena saya nyatoknya di bareng sama kipas. Jadi ini ketemunya 1. Ini tetap saja ini 0,7 nih kompresor ini. Jadi ini dicatok, ini jalurnya bareng sama kipas. Oke. Jadi ini ampere ini bukan hanya kompresor saja. Jadi berikut kipas. Jadi 1 ini misalkan dipotong 0,3 untuk kipas atas atau bawah, ini ketemunya 0,7 atau 0,7 kurang ini. Tekanannya 30. Jadi tekanan 30 ini karena faktor kapiler ini kurang panjang ini. Kalau dirubah saya nggak mau karena dari dalam. Yang kecil misalkan 0,26 ini saya tidak mau. Ini saya panjangin ternyata kurang panjang termasuknya ini karena tekanannya ini termasuk tinggi 30, tapi ampere ini masih keburu. Jadi ini harusnya nih dipanjangin 1,5 meteran ini. 0,28. Karena mesin ini tekanannya tadinya besar. Dimati. Ini sudah dingin ini. Jadi ini sudah pasti dingin sampai ke bawah. Oke. Saya lupa matiin kipasnya apa lampunya ini. Ini sudah pasti ini dinginnya sampai bawah. Jadi ini sudah pasti benar. Kalau lebih benar lagi ini harus ditambahin kapiler. Kapilernya diperpanjang. Jadi 1 pintu ini masuk. Berarti ini untuk matiin total. Saklar ini matiin total sampai kompresor. Intinya ini sudah dingin dan sudah pasti jadi. Oke guys, jadi seperti itu kalau 1 pintu. Kemudian saya kasih tahu kepada Anda yang namanya kapiler ini paling pengaruh dengan sebuah tekanan kompresor. Misalkan kompresor ini 1 pintu, tekanannya kan rendah. Otomatis kapiler ini harus lubangnya kecil dan panjang. Kalau seperti ini kasusnya kan bekas 2 pintu, kapiler ini lubangnya besar dan pendek. Ini 0,28 ini. Kemudian saya panjangin 90 cm. Jadi ini karena ini kipasnya juga buang panasnya cepat sekali, jadi ini tidak imbang, tapi di dalam ini tetap dingin, sempurna. Hanya tekanan freon ini tinggi 30, tapi ampere ini masih tepat. Jadi Anda bisa mengganti kompresor showcase 2 pintu yang model seperti ini nih, bukan yang seperti FF 2 pintu. Anda ganti 1 pintu, tambahin kapiler pasti jadi. Aduh, saklarnya matiin total bener ini. Sedangkan posisi mati ini 40. Jadi freon ini masih rendah memang. Karena kapiler saja nyeplos, saya cabut saklarnya, saya hidupin. Ini saklar total berarti. Lampu dan kompresor. Ini modena. Apakah saya colokin hidup atau tidak ini? Oke, hidup.
jadi nggak runyam kalau dunia kulkas. Intinya bisa dipelajari, kemudian rumus tekanan ini paling kunci ini antara satu pintu, dua pintu, kapiler ini acuannya di kapiler sebenarnya, antara tekanan kompresor besar PK-nya ini di kapiler panjang pendek dan lubang. Anda akan membuktikan ini nih, melihat ini. Oke? Ini sudah pasti sempurna ini. Model lampunya ini bagaimana? Bisa total ini saklar lampu dengan mesin. Ini sudah pasti dingin. Sudah pasti ini sampai bawah ini. Dinginnya sampai bawah. Jadi ini optimis sekali ini. Dingin ini sampai bawah. Oke. Ini baru hidup. Sudah pasti sempurna ini. Saya tidak main-main untuk Anda ini. Siang guys. Halo guys. Anda lihat ini, saya tambahin ini 9 ukuran keramik ini kok 90 cm. Ini kompresor aslinya ini. Ini termasuk baru, belum pernah dijual ini. Oke, belum pernah dijual, kemudian ini bisa sampai ya hidup dan dicolokin cetak-cetak terus kompresornya. Jadi saya ganti dengan satu pintu ini, kompresor satu pintu. Kemudian berdasarkan data ini kapilernya lubangnya besar ini 028 ini mesinnya pun 2 pintu. Ini ganti dengan satu pintu. Ini tidak menggunakan kondensor bodi, hanya kipas. Jadi ini kondensor press ini langsung ke pipa press ini langsung ke kondensor, kemudian keluar ke filter. Jadi sudah saya rakit ini. Karena kapiler ini termasuk pendek, kemudian mesinnya besar. Jadi rumusnya kalau kapiler pendek, lubang besar, mesinnya besar, ini dingin memang sempurna. Karena ini ada sebuah perubahan, makanya saya tambahin kapiler ini 028 juga, ini setengah meter. Jadi saya tambahin karena ini berdasarkan mesin ini satu pintu. Jadi ini baru modelnya. Nggak tahu sebab apa belum dijual, sudah tidak. Oke guys, ini tidak main-mainin untuk Anda nih, karena satu ini di toko ini yang saya unggah sebelum lama sebelum puasa ini, posisi saya unggah berarti sebelum puasa bisa 2 bulanan atau sebulan lebih. Sub 2 pintu yang saya unggah di konten, freon ini saya dipotong masih baru ini, dijual kemudian tidak dingin, balik ke toko saya potongkan di konten ada, freon tidak ada. Saya kan meragukan apakah ini baru bocor kondensor atau ini memang ada freon yang namanya kedaluarsa. Terbukti ini saya tadi nanya, ini kulkas sudah dijual, begitu didandani tidak lama langsung dijual. Kemudian kalau ada masalah sudah pasti balik. Ternyata ini sudah 2 bulanan, berdasarkan konten ini kemungkinan 2 bulanan. Ini tidak balik lagi, ini berarti dingin. Apa saya harus percaya ini dengan yang namanya freon ini kedaluarsa? Karena kulkas ini baru dan belum dijual tidak dingin, balik lagi, kemudian saya potong freon kosong dan saya isi freon, ternyata ini 2 bulan lebih belum balik. Apa harus percaya ini dengan sebuah yang namanya freon kedaluarsa? Tapi kalau misalkan iya, ini saya membuktikan di konten. Saya datang ini, saya cari kulkasnya sudah dijual sudah lama. Kalau ada tadi saya uji dan saya colokin. Jadi ini di toko yang saya servis
freon apakah kedaluarsa atau tidak ini. Ini showcase ini sudah dikirim ke tukang servis karena saya kemarin tidak bisa, ada orang butuh. Kemudian ini balik katanya oli naik. Oli naik. Datang kompresor ini sudah tidak hidup. Jadi saya alternatif saya ganti satu pintu. Oke. Dan tidak lupa ini saya panjangin kapiler karena ini kompresornya satu pintu. Anda tonton ini apakah ini bisa atau tidak. Ini kondensor hanya itu aja tuh, ditarik kipas, kemudian tidak ada yang ngebody. Sudah saya install ini. Kapiler aslinya ini 028, ini besar ini. Makanya saya tambahin 90 cm. Ini super ini sebenarnya. Mesin aslinya ini yang Samsung ini. Mesin Samsung aslinya dan ada kapasitor 5 mikro ini. Oke, saya akan install ini. Jadi ini termasuk super ini kalau menurut saya. Ini saya sambung kapilernya ini. Saya tambahin 90 cm. Ini sudah dicek bengkel ini, kemungkinan teman saya juga ini. Ntar saya tanya ini kompresor bisa sudah tidak hidup. Showcase Modena ini. Anda kan saksikan apakah ini dingin atau tidak ini, karena mesinnya satu pintu, bekasnya ini murni 2 pintu. Saya lilit di sak, takutnya ini ntar berair jadi saya lilit. Oke guys, Anda saksikan ini saya sambung. Ini tadinya mesin hidup apa tidak, ini saya tidak tahu karena ini pegang.
Oke guys, sudah salah sih. Ini filternya masih, jadi ini sudah dicek, dibawa ke bengkel orang, kemudian ini balik lagi katanya alasannya oli atau apa atau dan lain-lain, intinya datang ini sudah tidak hidup. Saya tidak tahu ini. Oke. Ternyata ini tidak hidup dan saya ganti dengan satu pintu. Apakah ini bisa sempurna atau tidak? Intinya kapiler ini saya tambahin ini 90 cm ini 0,28, karena ini pipa yang aslinya, kapiler yang aslinya bisa dihitung ini lebih pendek kemudian lebih besar, kira-kira 160 ini kapiler aslinya, karena menggunakan kompresor besar ini. Jadi yang namanya tekanan ini sudah mengandung rumus antara tekanan lebih besar, kemudian lubang kapiler dan panjang atau pendeknya kapiler. Ini sudah menjadi rumus. Jadi kalau misalkan mesinnya 2 pintu, kapilernya lubangnya besar, kemudian panjangnya ini tidak panjang, artinya lebih pendek. Makanya saya menggunakan satu pintu ini, saya perpanjang si kapiler ini. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu. Seperti itu. Saya panjangin 90 cm ini kapiler 028, karena ini bekasnya mesin satu. Apakah ini dingin atau tidak? Ini super untuk Anda, ini sebuah pengalaman. Saya tidak ngasih solusi. Kalau Anda melihat video ini kemudian akan mengalami ini, teringat saya, oh jadi ada yang namanya freon ini kedaluarsa. Saya akan buktikan kulkasnya ini sudah tidak ada, sudah dijual. Jadi ini sudah berbulan, ini ternyata belum balik. Kalau memang ini bocor, ini kayaknya nggak sampai nih sebulan sudah habis. Yang 2 pintu Sabdul itu yang saya bikin konten. Oke guys, ini konten ini 1 pintu ini. Anda saksikan bahwa ini bisa atau tidak, saya tambahin kapiler, Anda saksikan. Nah, ini 1 pintu ini. Saya akan cabut dan saya akan pasang pengisian. Keselas juga ini, apa dielas apa gimana? Sebentar ini, kalau ini kabelnya nggak kenal.
biarin kebakar. Oke guys, biarin kebakar sengaja. Akan colokin lagi. Ini semakin habis, jadi ini sudah pasti ini las-lasan isep rapet ini. Oke, saya coba tidak menggunakan metil karena ini lubang kapiler ini besar, jadi saya tidak menggunakan metil. Saya akan coba ini. Saya lagi vakum nih. Saya akan vakum, kemudian sudah kira-kira habis saya buka freon. Baru saya tutup. Kalau sudah melemah saya tutup. Jadi seperti itu caranya. Sederhana kok, nggak rumit enggak. Cari rumit ngapain, nggak dapat duit, hasilnya sama. Pakainya pakai logika saja. Oke, ini melambat saya akan tutup. Rumit-rumit, detil-detil, duitnya sama, nggak lama komplain, percuma. Jadi banyakkan praktek. Kalau ngomong rumit-rumit, detil-detil, hasilnya sama, ini percuma. Komplain iya, duit nggak dapet. Oke, sudah saya tutup ini. Saya akan isi freon dan saya akan tutup ini kameranya. Ya, saya akan buka ini. Jadi seperti itu langkahnya. Sederhana sekali langkahnya untuk Anda ini. Kalau satu pintu dirubah, ini
ada showcase ini hampir rata-rata 2 pintu karena tekanannya besar, mengharapkan ini di dalam ini dingin, pipa kondensor ini sedikit dibuang oleh si kipas. Kemudian kapiler ini pendek, lubangnya besar, ini sepertinya seperti itu. Jadi yang sudah saya unggah-unggah seperti itu. Saya lagi si freon.